Perkenalkan, nama saya Natalius Sulu, NIM 2103100134, Sekolah Perguruan Tinggi di Stok Binaguna Medan, jurusan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan atau PJOKR, tugas pengertian pendidikan dan filsafat, dosen pengampu mata kuliah Bapak Al-Munawar SPD MPD. Pertama, kita masuk pada pengertian filsafat. Menurut catatan sejarah, asal kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang berasal dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Ada juga beberapa pendapat ahli mengenai pengertian filsafat, yaitu Plato. Plato mengatakan atau mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Ada juga ahli Aristoteles mengatakan juga bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan masih banyak lagi para ahli yang mengemukakan definisi filsafat ini. Menurut catatan sejarah dan beberapa ahli mengatakan definisi filsafat seperti Plato dan Aristoteles, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa filsafat adalah tatanan cara berpikir yang ilmiah, sistematis, radikal, dan universal. Kita bahas satu persatu secara kesimpulannya. Tatanan cara yang ilmiah. Yang dimaksud dengan ilmiah ini adalah bercara berpikir yang didasari dengan pengetahuan. Cara berpikir yang didasari dengan pengetahuan. Sistematis, secara tersusun, terencana. Radikal, berpikir sampai ke akar-akarnya atau berpikir sampai ke hal-hal yang kecil. Dan universal, secara umum. Dan ada juga istilah alasan manusia harus berfilsafat, yaitu rasa ingin tahu, rasa tidak kepuasan atas gagasan-gagasan atau atas pengertian-pengertian filsafat dari orang lain. Rasa ingin meneliti juga, rasa ingin meneliti secara radikal, rasa ingin tahu, atau intinya saja rasa ketidakpuasan atas dasar gagasan-gagasan orang lain. Itulah mengapa setiap manusia harus berfilsafat. Sekarang kita masuk pada pengertian pendidikan ini. Menurut catatan sejarah juga, pendidikan berasal dari kata atau bahasa pedagogi, yaitu pait, artinya anak, serta agogos yang artinya menuntun. Jadi
pedagogi yaitu pengetahuan dalam menuntut anak. Ya, boleh kita katakan atau boleh kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu ke generasi melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Kita bahas satu persatu bahwa pembelajaran pengetahuan, ya, rasa ingin tahu apa yang dimaksud dengan pendidikan itu, keterampilan dalam ingin mempelajari atau dalam ingin mengetahui pendidikan, kita harus mempunyai sebuah keterampilan. Alasannya biar semua yang kita dengar, yang bisa kita kutip, yang bisa kita ambil menjadi suatu keterampilan, menjadi sebuah keahlian untuk kita pribadi sendiri. Ketika kita sudah mempunyai sebuah keterampilan yang tidak dimiliki orang lain, maka di situ ada kesempatan kita ingin menjadi orang yang bermanfaat baik di tengah masyarakat maupun di luar ataupun bahkan dibutuhkan oleh negara. Pendidikan ini juga bersifat turun-temurun dari satu ke generasi lainnya. Yang artinya pendidikan ini tidak mati, melainkan maju sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan ini juga kita mengetahui atau kita tahu melalui pengajaran, baik itu di sekolah, di rumah, di lingkungan, di kampus, dan lain-lain sebagainya. Ada juga pelatihan. Pelatihan ini kita dilatih bagaimana harus berpendidikan, bagaimana yang namanya pendidikan, bagaimana mengembangkan sebuah keterampilan. Dan yang terakhir, penelitian. Setelah kita tahu, kita dapat melakukan penelitian supaya kita dapat tahu lebih lanjut, supaya kita dapat tahu apa yang dimaksud dengan pendidikan ini secara detail. Itu adalah pengertian pendidikan tadi. Ada juga pendidikan yang baik harus memiliki perumusan unsur-unsur konkret. Di antaranya satu, bentuk pendidikan adalah segala upaya, usaha, kerja keras, pertolongan, bantuan, bimbingan, layanan, ataupun pembinaan. Dan bentuk pendidikan inilah upaya atau rasa ingin tahu, kerja keras, usaha, bagaimana mendapatkan pendidikan itu. Kerja keras, yang artinya rasa ingin mengetahui dengan cara harus kerja keras, belajar, dan saling menghargai, itulah yang penting. Dan pelaku pendidikan. Siapakah pelaku pendidikan? Siapakah yang mengajarkan kita apa artinya pendidikan itu? Di antaranya adalah orang dewasa, orang yang dewasa dari kita, pendidik, guru, orang tua, pemuka agama, pemuka adat, dan pimpinan organisasi lainnya. Itu adalah pelaku pendidikan. Setelah pelaku pendidikan, siapakah sasaran pendidik? Siapakah sasaran pendidikan? Itu adalah peserta didik. Contohnya seperti saya, dan peserta didik ataupun orang-orang yang belum dewasa. Selanjutnya, sifat pelaksanaan. Sifat pelaksanaan ini meliputi sadar, sengaja, tanggung jawab, sistematis, dan terencana. Yang artinya dalam berpendidikan ini dilakukan secara sadar atau dilakukan secara normal, sengaja, dan tanggung jawab, sistematis, dan terencana. Itu adalah sifat pelaksanaan pendidikan.
Dan terakhir, tujuan pendidikan. Setelah kita ketahui apa yang dimaksud dengan pendidikan, lalu apa tujuannya kita mempelajari? Yaitu manusia yang susila, dewasa, patriot, dan bertanggung jawab. Setelah kita mengetahui definisi atau pengertian pendidikan, kita akan menjadi manusia yang susila, manusia yang berakhlak, dewasa, manusia yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, patriot dan bertanggung jawab. Kita diajarkan sebagai manusia yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sekian saja yang bisa saya jelaskan, baik itu dari pengertian filsafat hingga pengertian pendidikan. Sekian saja dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Ya Ahow.